안녕하세요. Siti Semieyo. Masih di materi bab 7, kita akan belajar materi hago wa gua yang artinya dan. Merupakan partikel penghubung untuk kata benda. Pertama-tama, kita akan mulai dengan contoh kalimat. Rendang isoyo, ada rendang. Sate isoyo, ada sate. Dari dua kalimat tersebut memiliki predikat yang sama, yaitu isoyo, dari kata dasar ita yang artinya ada, dan dari dua kalimat tersebut memiliki dua kata benda yang berbeda. Satu ada rendang, yang dua ada sate. Lalu bagaimana jika dua kalimat di atas dihubungkan menjadi satu kalimat? Yang pertama ada rendang hago sate isoyo, ada rendang dan sate. Yang kedua ada rendang gua sate isoyo, ada rendang dan sate. Ya, di sini ada kata hubung hago dan gua. Pertanyaannya, apa bedanya hago dan wagwa? Hago dipakai saat berbicara saja atau dalam lisan saja. Kalau wagwa dipakai untuk tertulis, namun bisa juga untuk lisan. Kata hubung hago, wagwa ditempelkan pada kata benda yang pertama, baru spasi, baru kata benda yang kedua. Keduanya sama-sama memiliki arti dan fungsi yang sama, yaitu artinya sama-sama dan. Hanya saja penggunaannya yang berbeda. Seperti tadi, hago dipakai untuk lisan, wagwa dipakai untuk tertulis, tapi bisa juga untuk lisan. Namun nanti juga rumusnya berbeda. Pertama kita akan membahas kata benda hago spasi kata benda. Rendang hago sate ga isoyo, ada rendang dan sate. Pada kalimat ini, rendang dan sate dihubungkan dengan hago. Bagaimana jika kata bendanya si rendang dan si sate ini kita balik? Sate hago rendangi isoyo. Jika kata bendanya dibalik, tidak akan berubah rumusnya, tetap memakai hago. Pada kalimat pertama, kata benda yang pertamanya rendang memiliki bacim, rendang, terakhirnya eng, dia bacim atau konsonan akhir. Sementara di kalimat yang kedua dari sate tidak terdapat bacimnya, atau dari sate itu tidak ada konsonan di bawahnya, namun keduanya dia memakai hago. Jadi kesimpulannya, mau ada bacim, mau tidak ada bacim, keduanya sama-sama dipakaikan hago. Rendang sama sate, rendang awalnya ada bacimnya, kalau disatukan jadi rendang hago sate. Namun kalau misalnya dibalik, sate sama rendang jadinya sate hago rendang. Jadi si hago ini mau ada bacim, mau tidak ada bacim, semuanya dipakaikan hago. Yonsep il, latihan 1. Ada kata benda pakai hago dan kata bendanya lagi. Nomor 1 ada yonpil titik-titik ciuge. Yang kedua dibalik kata bendanya, ciuge titik-titik yonpil. Bagaimana dua kata benda di atas disatukan? Yang pertama dari yonpil terdapat bacimnya. Yang kedua dari ciuge tidak ada bacimnya. Namun keduanya dijawab menggunakan hago. Karena yang tadi lagi di rumusnya hago mau ada bacim tidak ada bacim, semuanya dipakaikan hago. Namun bagaimana jika ceksang titik-titik eija? Nomor 2 eija titik-titik ceksang. Ya benar, langsung dipakaikan hago. Nomor 1 ceksang hago eija. Nomor 2 eija hago ceksang. Materi kedua ada kata benda wa atau gua kata benda. Ilgo bopsida, ayo membaca. Subak
Su박wa manggo isoyo, manggowa subak isoyo. Apa bedanya dari dua kalimat tersebut? Dua kata benda di atas sama-sama dihubungkan dengan kata hubung dan. Namun, ada perbedaan yang mencolok pada rumus yang digunakan. Yang pertama dipakaikan gua, yang kedua dipakaikan wa. Pertanyaannya, kapan pakai wa, kapan pakai gua? Apabila kata benda tidak memiliki bacim, maka pakaikan wa. Manggowa subaki soyo. Manggo dari kata benda manggo tidak memiliki bacim, tidak memiliki konsonan di bawahnya, maka pakaikan rumus wa. Jadinya manggo wa. Apabila kata bendanya memiliki bacim, maka pakaikan rumus gua. Subakwa manggoga isoyo. Subak dari kata benda subak terdapat bacim ka, maka pakaikan rumus gua. Jadinya subak gua. Kesimpulannya, apabila kata benda tidak terdapat bacim, maka pakaikan wa. Manggo plus wa, jadinya manggo wa. Namun kebalikannya, apabila kata bendanya terdapat bacim, maka pakaikan gua. Subak plus gua, subak gua. Yonsep I, latihan 2. Yang pertama ada sagwa titik-titik gyul. Sagwa tidak ada bacimnya, maka pakaikan wa. Jadi sagwa wa gyul. Yang kedua ada gyul titik-titik sagwa. Gyul ada bacimnya, maka pakaikan rumus gua. Jadinya gyul gua sagwa. Kesimpulannya, partikel hago dan wagwa memiliki arti yang sama, yaitu dan. Partikel penghubung hanya untuk kata benda saja. Penggunaan partikel hago hanya untuk lisan, tetapi partikel wagwa digunakan untuk bahasa tulis maupun lisan. Cara penggunaan hago lebih gampang karena mau ada bacimnya atau tidak ada bacimnya, sama-sama langsung pakaikan hago. Cara penggunaan wagwa lebih rumit karena kata benda yang ingin direkatkan dengan partikel ini harus tahu dulu ada bacimnya atau tidak ada bacimnya. Kalau misalnya tidak ada bacim, pakaikan wa. Kalau misalnya ada bacim, pakaikan gua. Partikel wagwa, gaci, atau hamke dalam bahasa Indonesia berarti bersama. Seperti yang sudah kita pelajari, partikel wagwa merupakan partikel untuk kata hubung kata benda dan. Namun, apabila penggunaan partikel wa atau gua ini diikuti dengan kata gaci atau hamke, maka makna partikel wagwa bukan dan, namun menjadi bersama. Rumusnya, kata benda dipakaikan wa atau gua, gaci atau hamke. Rumus penggunaannya sama seperti yang tadi sudah kita pelajari. Apabila terdapat bacim, pakaikan gua, gaci atau hamke. Apabila tidak terdapat bacim, pakaikan wa, gaci atau hamke. Langsung ke contoh kalimatnya. Kata benda plus wagwa gaci. Yang pertama, omawa gaci atau omawa hamke, artinya bersama ibu. Yang kedua, haksengi sonseng nimgwa hamke gongbu heo, artinya murid belajar bersama guru. Yang ketiga, 제가 재현 오빠와 같이 시장에서 귤과 사과를 사요. Di kalimat ini ada wagwa gaci dan wagwa yang tadi kata hubung kata benda, yang diartikan saya bersama kakak Jaehyun
membeli jeruk dan apel di pasar.